Oke, halo teman-teman semua. Setelah kita mengetahui bahwa ada 16 tipe kepribadian yang dibagi menurut MBTI, kali ini kita akan bedah nih teman-teman, satu persatu dari 16 tipe kepribadian tersebut. Kenapa? Karena di sini nanti akan ada karakteristik ya. Jadi tipe-tipenya itu kayak gimana, terus saran pengembangan. Saran pengembangan ini dari tiap karakter itu punya kekurangan apa dan apa sih yang harus dikembangin gitu. Nah, sama yang terakhir adalah bidang pekerjaan yang disarankan gitu. Jadi, kalau misalnya kalian adalah tipe ISTJ misalnya. Kemudian kalian mau bekerja atau memilih karir sesuai dengan tipe kepribadian kalian, itu juga bisa. Itu jadi acuan atau jadi contoh. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas ISTJ atau Introvert, Sensing, Thinking, dan Judging. Mereka dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Coba kalau misalnya kalian orang ISTJ, kalian komen dulu ya di bawah ya. Nah, karakternya gimana sih? Karakternya adalah mereka ini serius, tenang, stabil, dan damai. Mereka ini senang pada fakta, logis, objektif, praktis, dan realistis. Task oriented, tekun, teratur, menepati janji, dapat diandalkan, bertanggung jawab. Mereka adalah pendengar yang baik, setia, hanya mau berbagi dengan orang yang dekat. Mereka juga memegang aturan, standar, dan prosedur dengan teguh. Jadi karakter dari orang ISTJ ya teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat karena ini adalah kecenderungan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya salah satu gitu ya dari tipe ini, berarti kalian adalah ISTJ. Nah, saran pengembangannya nih teman-teman. Saran pengembangan itu tadi ya. Jadi kalian punya kekurangan dan kalian bisa kurangi gitu dengan cara berikut nih. Pertama, belajar memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua, kurangi keinginan untuk mengontrol orang lain atau memerintah mereka untuk menegakkan aturan. Yang ketiga adalah lebih banyak sisi positif pada orang lain atau hal lainnya. Jadi kalian harus nih ngebantu orang lain itu bisa ngelihat itu sisi positifnya, jangan hanya sisi negatifnya aja. Dan terakhir adalah terbuka pada perubahan. Nah, pada bidang pekerjaan yang disarankan, teman-teman, bidang pekerjaan yang disarankan ini nggak wajib ya. Artinya kalau misalnya kalian punya tipe kepribadian ISTJ, kemudian kalian punya pekerjaan atau karir di luar ini, itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Karena seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangannya kalian juga menemukan banyaknya metode, banyaknya pembelajaran, banyaknya perubahan lingkungan, manusia itu fleksibel ya. Jadi dan dari sana tuh kita bisa berubah gitu. Jadi misal contoh, kalian kelas 1 SMA dites ISTJ hasilnya gitu ya. Terus kalian sehabis lulus kuliah dites lagi tiba-tiba berubah jadi apa? Itu sangat bisa memungkinkan ya teman-teman. Jadi nanti bidang pekerjaan yang disarankan juga pastinya kalau misalnya kalian manusia dan ada perubahan itu juga ya sesuatu yang wajar gitu. Dan ini bukan sifat yang wajib ya, hanya saran aja, penyaranan gitu. Nah, bidang pekerjaan yang disarankan itu adalah manajemen, polisi, intel, hakim, pengacara, dokter, akuntan, staf keuangan, programmer, atau yang berhubungan dengan IT, sistem analis, dan pemimpin militer. Ini benar-benar keren ya, orang-orang yang punya kepribadian ISTJ. Jadi, orang-orang yang memang intuition atau introvert, sensing, thinking, dan judging, ini adalah orang-orang yang tadi ya teman-teman. Mereka itu bisa untuk memegang aturan atau standar atau SOP. Mereka itu serius, tenang, stabil, dan damai. Nah, dibalik dari kelebihannya itu ada kekurangan gitu. Makanya ini ada saran pengembangan. Maka kalau misalnya kalian pada saat setelah tes ada keluar hasilnya ISTJ, kalian coba pengembangan di dalam diri kalian itu fokus ke hal yang ini gitu, belajar paham perasaan orang lain, belajar butuh gitu ya, belajar tahu kalau orang lain itu punya kebutuhan apa, terus kurangi keinginan untuk kontrol semuanya, kontrol orang lain, dan kurangi juga untuk memerintah gitu ya, untuk menegakkan aturan. Nah, terus kita bahas yang kedua ya teman-teman ya, ISFJ, Introvert, Sensing, Feeling, dan Judging. Mereka ini orang yang setia ya. Karakternya nih. Pertama, penuh pertimbangan, hati-hati, teliti, dan akurat. Serius, tenang, stabil, tapi sensitif.
ISFJ itu ramah, perhatian pada perasaan dan kebutuhan orang lain, setia, kooperatif, dan pendengar yang baik. Punya kemampuan organisasi, detail, teliti, tanggung jawab, dan bisa diandalkan. Saran pengembangannya. Jadi tadi ya, ini setiap dari karakter, setiap dari kepribadian itu punya kekurangan dan kekurangan ini bisa dikembangkan ya. Pertama adalah lihat lebih dalam, lebih antusias dan lebih semangat. Belajar say no, belajar mengatakan tidak ya teman-teman. Jangan menyenangkan semua orang atau Anda itu nanti dianggap pelin-pelan. Jangan terjebak sama zona nyaman dan rutinitas. Coba hal baru yang mungkin belum pernah Anda coba sebelumnya. Nah, kemudian ini bidang pekerjaan yang disarankan. Kalau misalnya kalian tipenya ISFJ, kalian bisa memilih gitu ya, memilih karir dalam bidang ini. Pertama adalah arsitek, interior design, perawat, administrasi, desainer, childcare, konselor, back office manager, penjaga toko atau perpustakaan, dan dunia hotel. Nah, ini ada kalimat administrasi, kemudian ada kalimat back office ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian punya kepribadian ISFJ gitu ya, introvert, sensing, feeling, dan judging, kemudian kalian melamar sebagai seorang admin. Nah, kemungkinan besar ini akan cocok gitu ya teman-teman, karena ini ada bidang pekerjaan yang disarankan, salah satunya adalah hal yang berhubungan dengan administrasi gitu. Nah, nanti ada juga pengembangan-pengembangan yang perlu kalian belajar lagi supaya kalian bisa lebih berkembang. Yang ketiga, ISTP, Introvert, Sensing, Thinking, dan Perceiving. Mereka adalah orang yang pragmatis. Karakternya cenderung tenang, pendiam, kaku, dingin, hati-hati, dan penuh pertimbangan. Logis, rasional, kritis, objektif, mampu mengesampingkan perasaan. Mampu menghadapi perubahan mendadak dengan cepat dan tenang. Percaya diri dan tegas, mampu menghadapi perbedaan maupun kritik. Mampu menganalisa, organisir, dan mendelegasikan. Mereka adalah problem solver yang baik, terutama untuk masalah teknis dan keadaan mendadak. Jadi kalian yang orang-orang ISTP, kalian adalah orang problem solver yang baik ya teman-teman ya. Kalian nanti orang yang ISTJ, ISFJ, ISTP, kalian coba komen dulu ya, kalian kumpul di bawah ya. Nah, saran pengembangan untuk orang ISTP. Pertama adalah observasi kehidupan sosial. Apa yang membuat orang marah, cinta, senang, motivasi, dan terapkan pada hubungan kita. Belajar untuk mengenali perasaan kita dan mengekspresikannya. Jadi jangan dipendam aja, tapi coba juga untuk diekspresikan. Jadilah orang yang lebih terbuka ya. Keluar dari zona nyaman, eksplorasi ide baru, dan diskusi sama orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain hanya untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah jangan menyimpan informasi yang harusnya dibagi dan belajar percayakan tanggung jawab pada orang lain. Nah, ini untuk saran yang tadi ya teman-teman ya. Bagi orang yang ISTP ada beberapa pengembangan atau hal apa aja sih yang perlu kalian lakukan atau perbaiki. Bidang pekerjaan yang disarankan ya. Polisi, ahli forensik, programmer, komputer, sistem analis, teknisi, insinyur, mekanik, pilot, atlet, dan entrepreneur. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi pusing gitu ya, kalian lagi mau cari tipe kepribadian kalian itu apa, nanti ada sesi tersendiri saya akan bahas mengenai MBTI test, dan ya nanti akan kita bahas juga nih semuanya teman-teman ya.